semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Jilan Azza Dwi Permanik dengan NIM 2004179 dari Pendidikan Ekonomi 2020. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Sherina Yohana, aku dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan nomor induk mahasiswa 2005556. Halo Sobat Gen Z, perkenalkan nama aku Vanessa Riela, aku dari Pendidikan Ekonomi dengan nomor induk mahasiswa 2003801. Oke Sobat Gen Z, jadi kali ini aku sama teman-teman aku bakal membahas mengenai economic production dan economic sharing. Oke, aku jelasin ya. Jadi economic production atau ekonomi produksi ialah suatu kegiatan ekonomi yang mengkonversi input menjadi output yang bernilai tambah. Nah, produksi ini tuh mengacu pada jumlah unit yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Nah, kalau dalam ekonomi mikro, perusahaan yang beroperasi secara efisien ini tuh harus memperoleh pengetahuan yang baik tentang total produk, tentang produk marginal, dan produk rata-rata. Nah, pengetahuan tersebut tuh berguna untuk membuat keputusan operasional yang lebih baik. Lalu, apakah kalian tahu apa aja yang dikategorikan ke dalam ekonomi produksi? Lebih baik. Oke, yang pertama ada produksi jangka pendek. Jadi produksi jangka pendek ini tuh mengacu pada total output yang dicapai perusahaan dalam periode waktu yang lebih pendek. Nah, lamanya jangka waktu ini tuh tergantung pada seberapa cepat perusahaan dapat membuat perubahan faktor produksi yang bersifat tetap. Jadi faktor produksi tersebut itu mencakup mesin dan pabrik. Nah, dalam jangka pendek ini tuh perusahaan hanya dapat mengubah faktor produksi. Variabelnya itu seperti tenaga kerja, lembur, atau bahan bakunya gitu untuk menyesuaikan tingkat produksi. Sedangkan faktor produksi ini tuh tetap dan tidak akan berubah dalam jangka pendek. Nah, yang kedua ada produksi jangka panjang. Nah, produksi jangka panjang itu mengacu pada output yang dapat dicapai perusahaan setelah membuat perubahan pada mesin, pabrik, ukuran pabrik, dan struktur modal. Jadi artinya, semua faktor produksi bersifat variabel. Nah, faktor-faktor tersebut tuh biasanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk diubah. Seberapa lama perubahan tersebut ya tergantung pada karakteristik industrinya. Nah, oke Sobat Gen Z, itulah yang perlu kalian tahu gitu sebelum masuk ke ekonomi yang saat ini tuh seperti apa gitu. Kalian tahu kan seiring berjalannya waktu tuh dunia tuh semakin berubah menjadi semakin modern gitu, teknologi tuh semakin maju. Nah, temanku aku ini, yang satu ini akan menjelaskan tentang economic sharing, yang dimana itu salah satu hal yang dapat mengubah kehidupan kita semakin canggih. Halo Vanessa, kita bahas tentang economic sharing yuk. Hai Rin, I'm here. Oke, yang tadi temen aku jelasin itu benar banget dan sangat menambah wawasan ya Sobat Gen Z. Nah, sebagai generasi zilenial, kita juga penting gitu untuk tahu apa itu economic production. Nah, karena yang tadi dijelasin Serina udah benar banget, kita udah masuk ke kehidupan yang serba teknologi. Tentunya kita harus bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman gitu. Apalagi nih, saat ini tuh banyak banget platform yang menggunakan ekonomi sharing. Nah, tunggu. Sobat Gen Z itu tahu nggak sih ekonomi sharing itu apa? Kalau misalnya nggak tahu, tenang, aku bakal jelasin ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih ekonomi sharing itu? Nah, economic sharing itu kalau misalnya diartikan secara harfiah adalah ekonomi berbagi. Nah, menurut yang aku baca dari Renat Kasali, itu guru besar FE di UI, dia bilang kalau misalnya sharing ekonomi itu adalah sikap partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang menciptakan value, kemandirian, dan juga kesejahteraan. Lalu, kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu yang membedakan ekonomi sharing dengan ekonomi lainnya? Kalau misalnya nggak tahu, tetap simak ya. Jadi, sharing ekonomi ini, faktanya semua orang itu bisa menghasilkan uang sendiri atas aset yang kamu sudah miliki gitu. Nah, kalau pengertiannya secara akademis, sharing economy is an economic model in which is individual are able to borrow or rent asset owned by someone else gitu. Jadi bayangkan dengan sistem ekonomi ini, kita itu dapat meningkatkan utilitas aset secara maksimal. Nah, sharing ekonomi ini itu membutuhkan internet untuk mempertemukan supply dan demand-nya gitu. Nah, karena sifatnya itu borderless, supply dan demand dapat bertemu dengan bebas dan dari seluruh penjuru dunia. Nah, gimana nih Sobat Gen Z? Masih ada yang belum paham? Tenang, aku bakal simpulin buat kalian.
Jadi, bila dilihat dari konsep sharing ekonomi, ini tuh adalah di mana seseorang itu dapat menjadi konsumen dan produsen pada saat yang bersamaan diperkirakan menjadi wajah baru bagaimana bisnis dilakukan. Nah, internet ini adalah media fasilitator yang sangat baik untuk menerapkan konsep sharing ekonomi. Gimana nih Sobat Gen Z? Semoga paham ya. Nah, biar kalian lebih paham lagi nih terkait ekonomi sharing, temen aku yang di sana itu bakal menambahkan wawasan kalian loh terkait apa saja platform yang ada di ekonomi sharing ini. Jilan mana nih, Jilan? It's your turn, Je. Iya Vanessa, kenapa? Emangnya temanku itu gak sabaran. Nah, karena tadi udah di-spill ya, aku mau jelasin tentang platform apa aja yang ada dalam economic sharing ini. Udah tahu belum nih Sobat Gen Z, aku ambil 2 platform ya, yang salah satunya ini sudah banyak dipakai sama kalian pastinya. Yang pertama ini yaitu Gojek. Nah, sering disebut sebagai aplikasi on demand yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, termasuk di masyarakat Indonesia. Udah mulai dari tahun 2019. Nah, dari sosial juga menyebutkan bahwa Gojek adalah platform sharing ekonomi lokal terbesar dari Indonesia. Nah, untuk yang kedua ini yaitu Traveloka. Nah, layanan Traveloka ini dibagi menjadi 4 klaster. Klaster pertama yaitu layanan transportasi, meliputi pembelian tiket pesawat, tiket kereta api, paket tiket pesawat, dan voucher hotel, bus, juga lainnya. Dan klaster kedua ini yaitu akomodasi. Nah, klaster akomodasi terdiri atas layanan pemesanan kamar hotel atau villa atau guest house. Nah, sementara untuk klaster ketiga yaitu experience, sebuah layanan untuk pembelian tiket masuk tempat wisata. Nah, untuk klaster keempat ini yaitu Traveloka Pay. Nah, layanan pembayaran berbagai tagihan. Untuk yang ketiga ini yaitu platform Airbnb. Nah, bisa dibilang yaitu merupakan salah satu perusahaan yang tersukses menerapkan model bisnis sharing ekonomi. Nah, karena kehadiran Airbnb ini memang menjadi salah satu hal yang revolusioner dalam bisnis akomodasi, sehingga seseorang akan dimudahkan untuk mencari penginapan saat berwisata dengan harga yang terjangkau. Selain itu, pihak yang menyewakan properti juga sangat diuntungkan karena mendapatkan penghasilan dengan mudah. Gimana Sobat Gen Z? Pasti gak asing kan? Biar makin paham lagi nih, aku kasih lihat contohnya perubahan dari economic production ke economic sharing menggunakan platform yang sering kalian gunakan pastinya. Apa itu? Kalian harus lihat ya. Ya, yaitu Gojek. Makanya yuk disimak cuplikannya. Here we go. Halo Jack, tunggu aku di sana ya. Makasih juga gara-gara kamu, aku jadi gak ketinggalan zaman lagi deh. Iya, Lorin. Tenang. Iya, sama-sama ya. Orang zaman sekarang udah serba canggih, serba instan. Kan orang-orang udah pada tahu tuh cara pemakaian serba digital. Makanya jangan ketinggalan zaman. Yaudah, cepet pesen Gojeknya. Hati-hati di jalan ya. Gimana sih tukang ojek kok nemu-nemu? Neng ojek neng? Loh, Bang, cari-cari susah banget sih, Bang. Ayo tuh langsung neng. Duh, iya bawel. Ini udah aku pesen kok. Aku tutup teleponnya ya. Tunggu aku di sana, jangan duluan. Bye. Oke teman-teman semua, gimana nih? Menarik kan pembahasan kita kali ini? Menarik dong pastinya. Karena kan tadi pemerannya cantik-cantik tuh. Ya kan? JJ bisa aja. Hati-hati ya. See you soon. Bye.